kemudian nomor HP 0817055236, riwayat pendidikan terakhir sarjana S1 atau Unisula, S2-nya pasca sarjana Unisula ya. Pengalaman kerja penuntut hukum. Kemudian narasumber yang kedua itu Kasyati SMAG, tanggal lahir Dora 3 Agustus 1972, kerjaan dosen, riwayat pendidikan IAIN Surakarta, alumni ya, luar biasa. Kemudian S2 Wisman Kalijogo Jakarta, pengalaman kerja dosen IAIN Surakarta, advokat ya, sejak 2002 ya. Pengalaman organisasi Ketua Majelis Hukum dan HAM di Pimpinan Wilayah Asia Jawa Tengah ya. Penghargaan yang pernah diperoleh sebagai Pusat Rehabilitasi Perempuan dan Anak dari Pimpinan Pusat Asia ya. Itu untuk selanjutnya akan kita dengarkan pemaparan dari narasumber ya, kurang lebih masing-masing mungkin setengah 30 menit terlebih dahulu. Nanti dilanjutkan lebih banyak ke tanya jawab atau diskusi ya. Untuk kesempatan pertama kami persilakan Ibu Nurita Kusmaningrum yang akan menjelaskan terkait dengan proses verifikasi dan akreditasi organisasi ya. Monggo dipersilakan. Dia apa? Jepitannya itu kencang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin saya berdiri di sini yang saya hadapi dekan dosen seperti itu Pak. Mohon izin Bapak berbagi ilmu Pak. Kalau Bapak akademisi, kalau saya mungkin langsung di praktek lapangan seperti itu sih Bapak Ibu. Saya perkenalkan dulu Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah. Kami punya 4 divisi Bapak. Yang pertama adalah divisi administrasi, mengurusi intern kita dan pencairan anggaran, termasuk anggaran bantuan hukum yang diterima rekan-rekan kerja kita LBH yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang kedua adalah divisi keimigrasian yang mengurusi seluk-beluk tentang keimigrasian. Kemudian ada divisi pemasyarakatan yang mengurusi Bapas, Lapas dan Rutan yang ada di Kabupaten Kota. Kemudian saya sendiri penyuluh hukum itu berada di divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Divisi pelayanan hukum dan HAM ada 3 bidang. Yang pertama adalah bidang hukum. Di situ ada teman-teman kami perancang peraturan perundang-undangan. Jadi kabupaten kota yang akan membuat rancangan peraturan daerah, nah itu bisa minta bantuan, minta tolong teman-teman perancang peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah teman-teman penyuluh hukum. Kami punya 22 tenaga penyuluh hukum untuk melayani 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Jadi jumlahnya belum seimbang. Kemudian di samping itu di bidang hukum mengurusi juga organisasi bantuan hukum. Di Jawa Tengah ada 57 organisasi bantuan hukum. Kemudian selain itu ada bidang administrasi hukum umum. Di situ mengurusi pelantikan notaris beserta dengan kegiatan-kegiatan notaris, baik laporan bulanan, laporan wasiat, segalanya itu di bidang administrasi hukum umum, termasuk jika notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik maupun kinerjanya, itu juga bisa dilaporkan di situ. Kemudian ada juga bidang HAM. Di situ mengurusi hak asasi manusia bekerja sama dengan kabupaten kota
untuk menjadikan kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ini alhamdulillah seluruhnya sudah menjadi kabupaten kota yang peduli HAM. Kemudian juga menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Itu nanti ditangani di pelayanan komunikasi masyarakat. Misalnya ada penahanan ijazah. Nah, itu salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Seperti itu. Itu sedikit tentang Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian tentang verifikasi dan akreditasi badan hukum. Dari tahun berapa Pak tadi LKBHI Pak? 2006 sampai dengan 2020 sudah lama ya. Lama. Undang-undang bantuan hukum kita 2011 ya, 2011 kita ada undang-undang bantuan hukum. Yang mana roh dari undang-undang bantuan hukum itu adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi hanya kepada masyarakat yang tidak mampu. Seperti itu amanat dari Undang-Undang 16 2011. Kemudian di mana saja kan bantuan hukum itu dapat diakses? Yang pertama jelas dari kami melalui anggaran pendapatan belanja nasional APBN. Kemudian ada juga Provinsi Jawa Tengah menganggarkan juga bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Ya. Diberikannya kepada siapa? Kepada lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian sebagian kabupaten kota kita juga sudah membuat perda bantuan hukum yang dapat mengakses hanya lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami dari Kanwil Jawa Tengah sendiri, kalau LKBHI IAIN ini akan bergabung dengan senang hati, berarti akan semakin banyak lembaga bantuan hukum yang ada di Jawa Tengah. Semoga semakin banyak masyarakat miskin yang terbantu. Intinya kan seperti itu, Bapak. Ya. Silakan Bapak dan Ibu mempersiapkan untuk bergabung di tahun 2021. Ya, insya Allah di awal 2021 mungkin sekitar bulan Maret April nanti akan dibuka pendaftaran untuk akreditasi. Nah, silahkan dipersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Nah, nanti sama-sama harus kita sama-sama persiapkan. Silahkan nanti di 2021. Kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pertama adalah mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang 16 2011. Ya. Jadi mengawasi dan memastikan. Bagaimana cara kita mengawasi? Kita ada monitoring dan evaluasi. Ya. Jadi kita mendatangi langsung, bertanya langsung kepada penerima bantuan hukum, yaitu klien Bapak Ibu semua, seperti itu. Kemudian melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang 16 2011. Dilaksanakan 3 tahun sekali. Jadi proses akreditasi 3 tahun sekali, habis masa berlakunya, kemudian bisa melakukan reakreditasi kembali. Seperti itu. Kemudian menetapkan aturan teknis dan petunjuk pelaksanaan yang bersifat teknis mengenai pencairan anggaran bantuan hukum. Pastinya kalau sudah berkaitan dengan pencairan anggaran, ada hal-hal yang harus kita lengkapi. Apalagi penggunaan uang negara seperti itu, pasti agak tritik gitu ya Bu ya, agak jelimet, banyak banget yang harus dipenuhi. Nah seperti itu memang karena apa? Kita juga diawasi, jadi kita juga dilakukan pemeriksaan baik internal Kementerian Hukum dan HAM maupun BPK
seperti itu. Jadi kita harus sama-sama memenuhi untuk mempertanggungjawabkan keuangan kita. Kemudian persyaratan verifikasi dan akreditasi berbadan hukum sudah ya Pak Y, kan di badan hukumnya berarti induk dari IAIN. Poin pertama sudah lewat. Alhamdulillah. Memiliki kantor atau sekretariat, sudah punya kantor ya Pak ya. Sudah. Apalagi kalau kantornya itu yang sewu Bapak Ibu letaknya bisa di depan. Nah kan akses masyarakat pasti lebih mudah tanpa masuk ke kampus. Mungkin di depan itu Pak yang di Samping ATM. pas di depan itu LPKBHI. Nah jadi orang mau konsultasi, mau bertanya langsung. Mungkin seperti itu. Nanti mungkin wacana ke depan Bapak. Siap. Nanti disediakan ruang seperti itu. Itu akan lebih sangat membantu masyarakat seperti itu. Kalau memang tidak ada di dalam berarti satpamnya dititipin pesen gitu Pak. Kalau ada yang mau konsultasi diarahkan seperti itu. Jadi nanti kalau ada masyarakat datang, saya mau tanya-tanya, mau konsultasi hukum, Pak nggak ada di sini sekolah semua Bu. Nah kan masyarakatnya kecewa, makanya maksud saya biar akses masyarakat itu mudah seperti itu. Sudah punya kantor, punya pengurus, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ya, ada advokatnya, ada paralegal. Paralegal banyak Bapak, panjenengan punya mahasiswa ini bisa jadi paralegal semua. Seperti itu. Gimana nanti pendidikan paralegalnya? Monggo dari fakultas kan bisa juga melakukan pendidikan pelatihan paralegal. Ya, bisa sampun Ibu ya, sudah. Jadi paralegalnya banyak ini. Kemudian 50 langsung ayo nanti. Tanda-tandanya dari Fakta Transkrip. Oh, sudah ternyata sudah dilaksanakan bersama dengan kami. Berarti sudah pengurus sudah, advokat paralegal sudah, program bantuan hukum sudah jalan ya Pak Ye? Program bantuan hukumnya sudah. Berapa minimal? Kalau C itu minimal 10 perkara litigasi 10. dan itu Setut. harus atas nama LKBH. Jadi advokat yang ada di dalam surat kuasa itu dia sudah punya SK dari LKBHI. Jadi LKBHI Sejak nanti 2006. keluarkan SK Bapak. Sejak Di situ 2006 nama apa? advokatnya siapa, kemudian SK lagi untuk paralegalnya. Di surat kuasa pada waktu surat kuasa perkara di situ dijelaskan pokoknya sudah LKBHI, pengacaranya jelas ada di dalam SK advokat LKBHI. Seperti itu harus ya. Kemudian lain peraturan lainnya sesuai dengan Permen nomor 3 2019. Ini verifikasi dan akreditasi. Pengumuman verifikasi dan akreditasi dimuat dalam website resmi Kementerian Hukum dan HAM. Insya Allah antara bulan Maret atau April. Silakan nanti adminnya dibuka aja sering-sering laman kami seperti itu Pak. Website kami dibuka nanti. Kemudian permohonan verifikasi kepada Menteri Hukum dan HAM elektronik ya Pak. Nanti di situ di Sitbankum itu nanti masukkan email. Emailnya email resmi Pak. Ya. Buat email khusus untuk LKBHI. Nanti di situ masuk di situ. Nanti mungkin yang pertama itu biasanya tentang profilnya dulu. Profilnya dari LKBHI, alamatnya di mana, pengurus seperti itu. Seperti itu Pak. Kemudian yang non elektronik itu nanti disampaikan kepada kami, nanti akan kita cocokkan. Jadi nanti prosesnya Bapak upload dulu, baik semuanya ya. Nanti ada surat keterangan domisili segala Pak, minta di kelurahan sini bahwa di sini IAIN Surakarta, ada LKBHI seperti itu. Kemudian nanti diupload. Kemudian SK Badan Hukum dari IAIN-nya sendiri nanti upload semua Pak. Detailnya upload itu selain di websitenya, selain di sistem, nanti di kanwil juga kita lakukan pemeriksaan administrasi.
Jadi yang di dokumen hard copy sama soft copy-nya kita cocokkan seperti itu. Saya mau keluar mau apa yang lain biar lebih clear. Ini tadi untuk klasifikasi pemberi bantuan hukum. Di Jawa Tengah ada 57. Yang A itu ada 2. Iya. Nanti saya Nanti sekaya pertanyaan. IAIN sekarang namanya UIN. UIN Wali Songo. UIN. UIN Wali Songo itu A. Ya, sejak dari awal bantuan hukum muncul dia sudah langsung A. Kemudian yang B itu Adil dan Sekar Jepara. Ya, Sekar Jepara itu basicnya adalah LSM, Pak. LSM, dia basicnya LSM. Itu. Kemudian yang lain itu kategori C, termasuk Aisyah itu kategori C. Nah, kalau tadi paralegalnya sudah ada 50, ini langsung A ini. Semoga ya Pak ya. Tapi perkaranya masih kurang. Lanjut lagi perkaranya ini Pak. Ya ini cari perkara ya. Buat kasus aja. Harus apa dapat dukungan dari Pak Dekan. Saya minta dukungan Pak di sini. Pak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan untuk dukungan untuk LKPHI. Seperti itu ya Pak ya. Biar semangat Pak para advokatnya. Itu dalam 1 tahun 60 kasus Pak. 60 kasus litigasi. Ya kalau dikali 5 sudah. Itu nanti kalau sudah direbus Bu, sudah masuk di akreditasi ya Pak, sudah diakreditasi Kementerian Hukum dikali-kali 5 juta Bapak. Seperti itu. Kemudian bantuan hukum non litigasinya 7 program. Saya yakin kalau lembaga pendidikan seperti ini non litigasinya pasti banyak, pasti jalan. Ya. Penyuluhan hukum, pemberdayaan apalagi pasti banyak. Itu. Kemudian jumlah advokatnya 10. Advokat LKPHI ada berapa Pak? Ada 5. Masih kurang berarti Pak. Maksudnya. Untuk A. Untuk A Pak maksudnya. Nah kalau paralegalnya banyak ya, adik-adik mahasiswa yang bisa jadi paralegal. Pendidikan formal, non formal advokat S1 ya. Kalau paralegal mahasiswa semester akhir itu sudah bisa menjadi paralegal. Kemudian untuk kategori B itu 1 tahun 30 kasus litigasi ya. Kemudian non litigasinya ada 5. Advokatnya 5, berarti masuk B Pak. Advokatnya kan punya 5 tadi. Ya, perkaranya 30 Pak. Kemudian ya itu Pak. Itu kategori D. Kemudian kategori C itu 1 tahun 10 kasus, bantuan hukum non litigasinya 3. Ya. Jumlah advokatnya 1, paralegalnya 3. Seperti itu. Kemudian sertifikat akreditasi itu berlaku 3 tahun dan diperpanjang kembali. Namanya reakreditasi. Nah ini sebaran pemberi bantuan hukum. Kita Jawa Tengah masuk kategori kedua setelah Jawa Timur. Kita punya 57 lembaga bantuan hukum. Kemudian sebaran kabupaten kotanya paling banyak adalah kota Semarang. Ya, ada 14 LBH di kota Semarang. Yang kedua adalah kota Surakarta. Ya, Solo ini penyebarannya banyak Pak. Yang belum ada itu Karanganyar, Wonogiri. Wonogiri sudah ada 2. Wonogiri 1, Posgabu Mandi Wonogiri 1, Klaten sudah ada. Jadi yang belum ada itu Karanganyar, Sragen itu belum ada. Boyo
Boyolali juga belum ada. Boyolali belum ada, Salatiga. Kemudian Pantura itu yang belum ada.